Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNC 24C8. In this presentation, I will discuss one of the important aspect in a business feasibility study, which is legal aspect or business legality. The reason I choose this topic is because legal aspect play a very crucial role in determining whether a business is feasible or not, especially from the legal perspective. Many businesses fail not because of poor planning, but because they ignore legal requirement. So, throughout this presentation, I hope we can better understand how important legal compliancy is before starting a business. Alright, let's move to the discussion. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai materi aspek hukum atau legalitas dalam studi kelayakan bisnis. Jadi secara garis besar, materi ini tuh akan membahas bagaimana peran aspek hukum dalam menentukan apakah suatu usaha itu layak dijalankan atau tidak. Khususnya dari sisi legalitasnya. Karena dalam dunia bisnis tidak hanya keuntungan yang penting, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Nah, yang pertama ini ada pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji apakah suatu usaha sudah secara sah hukum atau belum berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Kasmir tahun 2017, aspek hukum merupakan penilaian terhadap keabsahan dokumen serta izin-izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Artinya, dalam aspek ini kita tidak hanya melihat ada atau tidaknya izin, tetapi juga memastikan bahwa semua dokumen tersebut valid dan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, selanjutnya ada tujuan dari aspek hukum. Yang pertama, untuk menilai apakah usaha tersebut sudah sah secara hukum. Yang kedua, untuk memastikan bahwa usaha tidak melanggar aturan yang berlaku. Yang ketiga, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha. Dan yang terakhir, untuk menghindari risiko seperti sanksi, denda, atau bahkan pembubaran usaha. Nah, kemudian ada pentingnya aspek hukum. Aspek hukum ini sangat penting dalam keberlangsungan suatu bisnis. Dengan adanya legalitas yang jelas, bisnis akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari investor, konsumen, maupun pihak lain yang bekerja sama. Selain itu, aspek hukum juga dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa di kemudian hari. Kemudian, ada bentuk badan usaha. Dalam menjalankan bisnis, kita harus menentukan bentuk badan usaha yang tepat, karena hal ini akan berpengaruh pada tanggung jawab hukum, pembagian keuntungan, dan juga pengelolaan usaha. Beberapa bentuk badan usaha yang umum di Indonesia antara lain adalah perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, dan juga BUMN. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian tentang badan usaha tersebut. Yang pertama itu ada usaha perseorangan. Usaha perseorangan itu dimiliki oleh satu orang dan semua tanggung jawab ditanggung sendiri. Sedangkan firma dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama. Kalau CV terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif sebagai pemberi modal. Perseorangan terbatas merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga tanggung jawabnya terbatas dan modelnya terbagi dalam bentuk saham. Kemudian ada juga koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Jadi, pemiliknya adalah anggota-anggota tersebut. Kemudian ada juga BUMN yang modalnya sebagian atau seluruh itu dimiliki oleh negara. Biasanya BUMN ini bergerak di bidang-bidang yang sangat penting bagi masyarakat, seperti perbankan, kemudian energi, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada legalitas usaha. Legalitas usaha itu merupakan bukti bahwa suatu bisnis telah diakui secara hukum dan memiliki izin resmi untuk beroperasi. Dengan adanya legalitas, bisnis akan lebih aman dan terlindungi secara hukum. Selain itu, legalitas juga menjadi syarat penting untuk mengembangkan usaha, misalnya untuk kerjasama atau mendapatkan pendanaan.
Nah, kemudian selanjutnya ada dokumen legalitas. Untuk menjalankan usaha secara legal, ada beberapa dokumen yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki oleh para pembisnis. Di antaranya adalah NIB, NPWP, akta pendirian, izin usaha, serta izin lokasi dan lingkungan. Dokumen-dokumen ini tuh sangat penting karena menjadi bukti bahwa usaha tersebut telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Kemudian kita akan membahas NIB atau nomor induk berusaha. NIB itu merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Fungsi dari NIB ini cukup penting, yaitu sebagai tanda daftar perusahaan dan juga sebagai akses untuk mendapatkan berbagai perizinan usaha lainnya. Jadi, bisa dibilang NIB ini adalah langkah awal dalam mengurus legalitas usaha. Nah, selanjutnya ada akta pendirian. Nah, akta ini dibuat oleh notaris dan berisi informasi penting mengenai perusahaan, seperti nama perusahaan, jenis usaha, modal, dan struktur organisasi. Khusus untuk perseroan terbatas atau PT, akta ini harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar memiliki kekuatan hukum. Akta pendirian ini juga menjadi dasar hukum berdirinya suatu perusahaan. Nah, selanjutnya izin usaha. Izin usaha itu adalah izin resmi dari pemerintah agar suatu bisnis dapat beroperasi secara legal. Setiap jenis usaha itu memiliki izin berbeda-beda, jadi harus disesuaikan dengan bidang usahanya masing-masing. Nah, kemudian ada NPWP. NPWP itu merupakan nomor identitas pajak yang wajib dimiliki oleh suatu pelaku usaha. Dengan memiliki NPWP, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan administrasi bisnis dengan lebih tertib. NPWP juga sering menjadi syarat dalam berbagai kegiatan bisnis. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum ini digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan dari sisi legal. Hal-hal yang dianalisis biasanya meliputi kelengkapan izin usaha, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta legalitas lokasi usaha. Jadi, jika semua sudah terpenuhi, maka usaha tersebut dapat dikatakan layak dari aspek hukum. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, aspek hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini itu memastikan bahwa usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki perlindungan hukum. Dengan legalitas yang lengkap, bisnis akan lebih aman, lebih dipercaya, dan memiliki peluang berkembang yang lebih besar di masa depan. Jadi sebelum memulai usaha, semua aspek hukum harus benar-benar dipenuhi. Alright, this brings me to the end of my presentation. I hope this explanation can help you understand more about the importance of legal aspect in a business feasibility study. Thank you very much for your attention.